Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Adab yang pertama adalah istihbabul lubsil jadid wal jamil wan nazif. Disunnahkan kepada kita kaum muslimin ya untuk menggunakan pakaian yang baru, kemudian pakaian yang bagus dan pakaian yang bersih. Jadi Islam identik dengan kebersihan, Islam identik dengan kerapihan. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari kibr atau kesombongan. Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ada orang laki-laki, dia berpakaian bagus, dia juga menggunakan sandal-sandal yang bagus." Sahabat ini mengira bahwa berpakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus itu bagian dari kesombongan. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan mencintai keindahan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-kibr. Al-kibru huwa batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan al-kibr adalah menyembunyikan atau menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Jadi ma'asyiral muslimin, berpakaian yang baik, rapi, bersih itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, suatu saat Rasulullah SAW melihat seorang sahabat. Sahabat ini menggunakan pakaian yang tidak rapi, barangkali kucel gitu ya. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai sahabatku, apakah engkau tidak memiliki uang atau apakah engkau tidak memiliki harta?" Kemudian sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, saya punya harta, saya juga punya dirham dan dinar." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha atakallahu malan," maka jika Allah memberikan kepada engkau harta, "fal yuro athara ni'matihi 'alaika wa karamatihi," maka hendaknya perlihatkan asar atau bekas dari nikmat Allah itu dan bekas dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau, bahwa berpakaian yang baik, berpakaian yang rapi itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Islam identik dengan kebersihan, Islam identik dengan kerapihan, tidak sebaliknya. Kemudian yang kedua, ayakunal libas satiron lil aurah. Hendaknya pakaian itu merupakan penutup bagi aurat. Kita sudah sama-sama tahu ya bahwa aurat itu artinya al-ain. Aurat itu sesuatu yang harus kita tutupi, karena kalau terbuka maka pemiliknya akan merasa malu.
Wadzalika bi ayyakuna libas fadfadha. Nah, apa yang dimaksud dengan menutup aurat? Yang pertama adalah hendaknya pakaiannya itu longgar, fadfadha. Jadi pakaiannya longgar ya, tapi tidak juga terlalu longgar, tidak juga terlalu sempit. La yasifu tafasilul jismi, sehingga dengan longgar ini pakaian tidak mensifati jism ya, tidak mensifati badan atau tidak menimbulkan lekuk-lekuk tubuh ya. Kemudian wala dhayiqan, dan tidak juga sempit ya, fayashifu ma tahtahu, yang menampakkan apa-apa yang ada di dalam pakaian itu. Jadi yang dimaksud menutup aurat di sini adalah pertama pakaiannya longgar ya, yang kedua tidak terlalu sempit, dan satu lagi transparan. Jadi sekarang mohon maaf, di sekitar kita ada, misalnya kita lihat ada seorang muslimah gitu kan, muslim, dia memakai jilbab gitu ya, sudah bagus menutup auratnya, tapi kemudian mohon maaf pakaiannya ketat ya, kemudian menggambarkan lekuk-lekuk tubuh yang ada di balik pakaiannya. Jadi hendaknya pakaiannya longgar, tidak sempit, dan tidak transparan. Kemudian yang ketiga, alla yushbihu libasur rajuli libasal mar'ati wal aks. Alla yushbihu, hendaklah tidak menyerupai, libasur rajuli, pakaian laki-laki, libasal mar'ati, dengan pakaian perempuan, wal aks, dan sebaliknya. Jadi hendaknya laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan, begitu juga perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mushtabihina minar rijal bin nisa wal mushtabihati minan nisa'i bir rijal wat tashabbuh yakunu fil libas wa ghairuhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ya laki-laki yang menyerupai pakaian perempuan, dan juga perempuan yang berpakaian menyerupai laki-laki. Wat tashabbuh, dan penyerupaan itu yakunu fil libas, bisa terjadi pada cara berpakaian, wa ghairuhu, dan juga selainnya. Jadi ma'asyiral muslimin, sahabat sinau lah, hendaknya laki-laki tidak berpakaian ya, atau tidak bergaya gitu ya, menyerupai gaya perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan tidak boleh berpakaian dan bergaya seperti laki-laki. Kemudian yang keempat, alla yakunal libas libasa syuhratin. Alla yakunal libasu libasa syuhratin. Hendaknya pakaian bukan merupakan pakaian yang berlebihan, pakaian yang glamor, pakaian yang menunjukkan kesombongan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madzallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang berpakaian dengan pakaian yang glamor, yang berlebihan ya, fid dunya, di dunia, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada dia di hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah, ada berikutnya yang kelima, alla yakunal libas bihi tasawir awis sulban. Hendaknya pakaiannya tidak terdapat gambar-gambar ya, dan juga salib atau salib ya. Gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk yang bernyawa, yang ini dilarang di dalam Islam. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat
Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada' fi baitihi thawban fihi taslib illa naqadahu. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada' meninggalkan ya atau membiarkan fi baitihi di dalam rumahnya thawban sebuah pakaian pun fihi taslib yang di dalamnya ada gambar salib illa naqadahu kecuali ia menghapusnya atau membuangnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Ahmad. Kemudian berikutnya yang keenam, alla yalbasur rajulu al-zahab wal harir illa ad-darurah. Hendaknya laki-laki tidak memakai emas ya, wal harir kain sutra. Di hadis ya Ali radhiyallahu anhu qala, ini berdasarkan hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadaini haramun ala zukuri ummati. Sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam mengambil kain sutra ya, kemudian meletakkan pada tangan kanannya, kemudian beliau juga mengambil emas kemudian meletakkan pada tangan kirinya, kemudian dia bersabda, inna hadaini, sesungguhnya keduanya ini ya, artinya harir sutra dan zahab, haramun haram ala dzukuri ummati, atas kaum laki-laki dari umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Jadi kaum laki-laki diharamkan menggunakan emas dan kain sutra. Kemudian berikutnya, alla yutilur rajulu thawbahu bihaitsu yujawizu al-ka'bain. Hendaknya seorang laki-laki tidak memakai pakaiannya yang melebihi kedua mata kakinya. Sekali lagi saya ulangi, hendaknya seorang laki-laki ya tidak memanjangkan pakaiannya melebihi kedua mata kakinya. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala al-ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang melebihi kedua mata kaki dari pakaian ya, dari izar, dari kain sarung, fa finnar, maka tempatnya adalah di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ammal mar'ah fayambaghi ayyakuna libasuha sabighan li jami'i jismiha bima fi dzalika qadamaiha. Adapun perempuan hendaknya menutup seluruh badannya. Wa yahrumu jarru thawb takabburan wa tarafu'an ya, dan juga diharamkan memanjangkan kain atau pakaian karena takabur dan sombong ya. Di hadis, berdasarkan hadis, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batoron. La yanzurullahu, Allah tidak melihat, Allah tidak memperhatikan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ila man jarra izarahu, kepada orang yang memanjangkan atau menarik pakaiannya atau sarungnya, izarnya, batoron, karena sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih.
Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara atau yang menjelaskan tentang tentang hal ini, atau biasa kita sebut dengan isbal ya, isbal. Nanti di link deskripsi saya akan cantumkan link ya, di mana di situ terdapat beberapa hadis yang terkait dengan hal ini. Tetapi kesimpulannya bagi saya ya, jadi kalau mau mengangkat kain ya, itu silakan di tengah-tengah betis ya, tengah-tengah betis. Kalau mau memanjangkan silakan ya, batasannya sampai kedua mata kaki, tidak lebih ya. Ini untuk yang laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, untuk adab berikutnya ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.